Halo Pak. Ya, baik. Selamat Ya Pak. siang semuanya. Jadi siang hari ini kita akan mengadakan kuliah online sambil menunggu ini ya. Untuk materi dari mata kuliah apa namanya interaksi manusia dengan komputer. Terus kemudian untuk pembahasannya ya, nanti kita akan membahas mengenai materi ya, materi mengenal proses, yang mana di situ ada beberapa inputan melalui komponen text box, terus kemudian diproses dengan menggunakan proses perhitungan, dan ada beberapa data yang muncul otomatis, ada juga beberapa yang isi manual, seperti itu ya. Pitaloka, halo Pitaloka. Ya Pak. Cukup jelas suara saya ya? Jelas Pak. Oke. Ini berarti pertemuan terakhir ya, untuk besok sudah minggu tenang ya? Ya. Ya, benar ya? Oke. Baik, sambil menunggu yang lain, ini akan saya siapkan bahannya dulu ya.
Baik, selamat datang untuk yang lain. Ya, ada beberapa yang sudah masuk di sini. Yang pertama tadi ada Kak Pitaloka, terus kemudian Dwi Nurretno, Ulfi Yunita, dan Naila ya. Ya. Baik, saya kira sudah cukup ini ya. Kita mulai sekarang ya. Sudah ada 5 ini ya. Oke, baik, kita mulai. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti sekaligus bisa digunakan sebagai acuan untuk pelatihan ya. Latihan ujian akhir ya, nanti kira-kira bentuknya ya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah aplikasi yang mana ada data-data yang diinput, ya, kemudian mengandung sebuah rumus, dan ada data-data yang muncul otomatis. Baik, terus di sini ada sebuah form input data rental mobil. Untuk data-data yang diinput, ya, jadi mulai nomor sewa, kemudian nama penyewa, terus jenis mobil. Nah, jenis mobil ini menggunakan combo box. Ya. Nah, jenis mobil menggunakan combo box yang datanya diisikan pada property list, yaitu bus, sedan, kijang, dan carry. Ya, bus, sedan, kijang, dan carry. Terus kemudian saat kita mengisikan jenis mobil, ya, nanti akan bereaksi terhadap sewa perharinya berapa. Ya, sekali lagi, saat nanti mengisikan jenis mobil, maka akan langsung muncul otomatis isian sewa per harinya. Nah, berikutnya adalah mengisikan tanggal pinjam dan tanggal kembali. Yang mana pada saat form ini muncul di awal, itu tanggal pinjam dan tanggal kembali sudah terisikan tanggal komputer sekarang. Ya, jadi mengambil informasi dari sistem untuk tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, saat mengisikan tanggal pinjam atau tanggal kembali, maka akan berpengaruh kepada lama sewa. Lama sewa di sini juga muncul otomatis ya. Akan muncul otomatis, terus kemudian jumlah bayarnya pun juga akan muncul otomatis. Selesai. Terus untuk menentukan, nah di sini ada beberapa rincian ya. Jadi data-data mana yang diinput, terus kemudian juga yang muncul otomatis, ya nanti bisa Anda sesuaikan dengan bahan. Terus akan saya jelaskan untuk source code-nya, ya, kode programnya.
Baik, jadi untuk source code dimulai dari deklarasi variabel yang ada di atas sendiri. Di sini saya gambarkan. Dim x pinjam sdate dan dim x kembali sdate. Untuk source code-nya ini kelihatan jelas ya? Halo semua? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi posisi deklarasi variabel ya pada VB yang posisinya di atas ini disebut sebagai variabel global. Ya, variabel global. Nah, cara membuatnya gimana? Saya demokan. Ya. Jadi variabel global itu bisa Anda tuliskan ya pada ruangan kode program yang posisinya ada di atas sendiri. Ya, posisinya ada di atas sendiri di sini. Jadi dim spasi x pinjam sdate dan dim x kembali sdate. Ya. Yang di sini bisa Anda perhatikan ada pada posisi general declaration. Ya, jadi deklarasi variabel global. Sedikit pengertian tentang variabel global ya. Jadi variabel ya di dalam sebuah form itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah variabel lokal dan yang kedua variabel global. Nah, variabel global ini definisinya adalah sebuah variabel yang diciptakan di dalam Visual Basic yang posisinya di atas sendiri, ya, yang mana variabel ini bersifat bisa dikenali di semua subprosedur, ya. Jadi untuk skop ya atau ruang lingkupnya jauh lebih besar. Terus kemudian untuk waktu hidup, ya, waktu hidupnya di dalam memori itu relatif lebih panjang usianya. Ya, jadi usianya sampai kapan? Selama formnya itu belum di close. Selama formnya itu ada, formnya muncul. Maka nah, dua buah variabel ini akan selalu ada di memori. Ya, untuk skop ya, jadi gambarannya bahwa X pinjam ataupun X kembali ini bisa dipakai, digunakan di semua subprosedur. Contoh, di sini ada private subform load. Ya, jadi X pinjam atau X kembali bisa digunakan di sini. Atau kita cari ya event yang lain, private subform loss focus. Ya, maka variabel X pinjam dan X kembali itu bisa digunakan di sini dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak sekali atau semua ya, semua subprosedur bisa mengakses dua buah variabel. Cuman semuanya ada konsekuensinya ya, jadi semakin banyak variabel global yang diciptakan, tentunya juga akan semakin banyak pula ya variabel tersebut dalam tanda kutip membebani memori. Sehingga dalam pemilihan variabel ini harus selektif ya, karena variabel yang akan saya ciptakan di variabel lokal. Ya, jadi kalau lokal itu kita ciptakan di dalam subprosedur. Ya, contoh di sini ada X total, ya, S single misalkan. Nah, jadi X total dengan X pinjam ataupun kembali ini berbeda. Ya, jadi kalau X total ini dia disebut sebagai variabel lokal, ya, yang mana variabel ini dia hanya bisa hidup ya pada saat event ini dijalankan saja. Jadi pada saat form load, variabel total diakses atau dibuat di memori, digunakan, setelah selesai variabelnya hilang lagi. Ya, begitu seterusnya. Sehingga waktu hidupnya relatif lebih singkat, ya, lebih pendek usianya. Terus kemudian untuk skopnya pun relatif lebih sempit, ya, kalau variabel lokal ini. Ya, jadi variabel lokal ini hanya bisa digunakan pada event tersebut saja. Di X total tidak bisa digunakan di form loss focus, form loss move nggak bisa. Ya, jadi hanya bisa digunakan di dalam subprosedur itu saja.
Itu ya, tadi keterangan singkat mengenai variabel global, ya, dan variabel lokal. Baik, kembali ke bahan PDF tadi. Oke. Berikutnya adalah di sini ada private sub-blank form, yang mana private sub-blank form ini merupakan sub-prosedur buatan. Ya, sub-prosedur buatan, ini sub-prosedur yang Anda dalam menciptakannya ditulis secara manual. Ya, jadi private sub-blank form, ya itu Anda ketik dengan cara manual. Nah, fungsinya nanti kita gunakan untuk ya memanggil ya, ketika nanti dipanggil digunakan untuk memberikan nilai-nilai awal untuk semua isian, ya baik text box, ya terus kemudian ada juga komponen combo box, ya nanti akan terisi nilainya secara apa namanya awal ya atau nilai defaultnya apa. Yang di sini bisa kita lihat bahwa untuk semua data-data yang bersifat string ya tipenya, maka datanya akan dikosongi, ya, seperti nomor, nama, jenis. Kemudian untuk tipe-tipe yang termasuk ke dalam tipe numerik, ya maka diisikan dengan nilai 0. Ya. Di sini ada TXT sewa, kemudian lama, ya, lama pinjam, bayar, nilainya 0. Sedangkan untuk pinjam dan kembali akan langsung terisi otomatis, ya, mengambil informasi tanggal, date, ya, tanggal di sistem, dengan bentuk format DD, itu tanggal, digit, MM, bulan 2 digit, dan Y 4 kali, tahun 4 digit. Ya, jadi otomatis ini ya, pinjam dan kembalinya akan terisi tanggal sesuai tanggal sistem operasi Anda. Terus private sub CMD close klik N ya akan mengaktifkan aplikasi, otomatis formnya juga tertutup. Terus kemudian ya private sub form activate ya. Dicuci. Ya. Form activate itu merupakan event prosedur miliknya form pada saat formnya ini muncul atau dijalankan. Ya hampir sama dengan form load ya. Private sub form activate. Nah, jadi nanti untuk mengaksesnya ya, Anda ketik manual sebenarnya tidak masalah ya, tapi yang lebih tepatnya Anda bisa memilih, ya, memilih contohnya adalah form load. Ya, form load saya pengennya form aktif, ya maka Anda bisa mengarahkan ke combo event. Ya, Anda arahkan, ya. Nah di sini ada aktif, tinggal diklik ya. Terus Anda tuliskan sesuatu di dalam. Seperti itu ya. Baik, kembali ke tadi form PDF. Ya. Terus setelah semuanya terisi, txt nomor.setFocus. Ya, jadi artinya akan memfokuskan kursor atau pengisian awalnya itu ada di mana, yaitu di txt nomor. Itu set fokus ya. Di kalau set fokus itu merupakan metode, ya metode jadi dari sebuah dalam hal ini adalah text box. Kalau lost focus, ini ada ya lost focus ya. Nah ini lost focus ini dinamakan dengan event prosedur. Ya, jadi beda ya. Baik, kembali ke sini. Private sub form activate akan ada pemanggilan ya, nah sub prosedur yaitu blank form. Jadi blank formnya dipanggil, otomatis akan menjalankan sederetan perintah ini. Itu ya, jadi cara memanggil apa namanya sub prosedur. Jadi blank form ini saya ulangi lagi ya, ini merupakan sub prosedur buatan. Kalau di sini ada blank form, ya ini kan name-nya CMD blank form itu beda. Ya, blank form di sini itu caption ya, captionnya blank form, cuman name-nya CMD blank form. Yang mana name ini ya nanti akan memanggil sub prosedur blank form ini. Kita lihat di sini. Nah ya, nanti silakan ditambahkan itu. Ya, jadi
Ada CMD close click, ada CMD blank form click. Nanti di dalamnya memanggil sub prosedur blank form seperti form activate ini. Jadi tinggal dituliskan nama sub prosedurnya saja. Berikutnya, setelah aplikasi ini berjalan, kemudian mengisikan nomor sewa berapa, nomor sewa penyewanya siapa, terus memilih jenis mobil. Ini akan saya contohkan dulu untuk pengisian jenis mobil ya. Halo semua, suasana cukup jelas di sana ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Saya sampaikan, ya perlu saya sampaikan bahwa untuk presensi ya nanti silakan Anda bisa mengaksesnya melalui Siakat ya, yang akan langsung saya siapkan setelah perkuliahan ini selesai. Jangan lupa ya, jadi Anda cukup login, kemudian komentar ya di kolom komen, hadir, spasi nama Anda siapa, spasi kelas. Cukup jelas ya? Pak. Baik, jenis Jelas, mobil Pak. combo box. Oke. Jadi untuk jenis mobil di sini diisikan menggunakan komponen combo box ya, yang mana combo box ini merupakan komponen dalam bentuk daftar pilihan ya, yang cara pengisiannya itu bisa melalui property list. Ya, Anda perhatikan di sini ya, property list. Ya. Nah, terus cara ngisinya gimana? Tinggal Anda ketikkan saja di dalam. Nggak ada gambarnya, Pak. Gimana? Nggak ada gambarnya. Kosong. Oh, gambarnya kosong. Oh, Iya. sebentar. Share. Sudah kelihatan VB-nya? Sudah, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi, jadi combo box ya. Jadi komponen daftar dalam bentuk combo box ini. Nah, cara mengisikan daftarnya, karena kalau saya jalankan ya, ini dia masih kosong ya. Nah, untuk mengisikan combo box-nya itu ya melalui property list. Anda bisa lihat di sini. Tulis tinggal Anda tuliskan saja list, terus di enter ya, enter, terus klik drop down listnya lagi. Ya, tadi ada Kijang, enter, klik drop down listnya lagi, nanti ada sedan, dan ada apa tadi? Carry ya, carry. Klik. Ya, selesai. Jadi itu ya. Nah, jadi untuk mengambil nilainya ini, ya untuk mengambil nilainya ini bisa menggunakan property .text. Ya, sekali lagi untuk mengambil nilainya ini bisa mengambil ya di property .text. Nah, bahwa jadi ada dua ya untuk mengambil nilai ini. Bahwa urutan ya yang kita isikan melalui property list tadi itu urutannya mengandung nilai dalam bentuk indeks ya. Jadi combo box ini ya misalkan combo box jenis ini untuk bis itu menduduki urutan yang pertama ya, berarti nomor indeksnya adalah 0. Kemudian Kijang nomor indeksnya 1, sedan 2 dan carry 3. Jadi mengandung nomor urut ini. Oke. Ya. Ya. Private sub TXT jenis ya dengan event klik. Jadi pada saat mengisikan jenis mobil tadi, begitu Anda pilih, maka nanti akan langsung diarahkan ya pengisian TXT sewanya itu muncul otomatis. Nah, caranya gimana? Nah, perhatikan di sini menggunakan fungsi select case. Ya.
Jadi kita bisa saja menggunakan fungsi if sebenarnya, tapi ini ada fungsi case yang lain ya, yang menurut saya dalam fungsi pencabangan bersyarat itu ya di fungsi select case ini jauh lebih ringkes ya dalam penulisannya. Walaupun secara fungsinya penggunanya itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri. Apakah fungsi if, apakah fungsi select case seperti ini. Ya. Jadi fungsi select case ya sama halnya dengan fungsi if. Kalau fungsi if akan selalu diakhiri dengan and if ya. Kalau select case akan selalu diakhiri dengan and select. Ya, seperti ini. Terus sintak penulisannya select case spasi. Ya, di sini adalah variabel. Ya. Terus kemudian variabel ini nilai yang akan diuji itu ya apa namanya nilainya apa ya apakah dalam bentuk dot text-nya apakah dalam bentuk apa namanya dot index-nya itu menyesuaikan ya. Jadi bisa berisi nilai dari suatu komponen atau bisa berisi nilai dari suatu variabel murni ya itu ya posisi variabel di sini. Terus kemudian di bawahnya ada case ya satu jika yang diuji ya di dalam case variabelnya ini kok sesuai dengan case yang pertama maka kita akan menjalankan pernyataan yang pertama kondisi benar. Ya jika case pertama kok salah ya tidak sesuai maka lanjut case yang kedua ya. Terus kemudian jika case yang kedua ini kok kondisinya benar sesuai, maka akan menjalankan pernyataan benar untuk case yang kedua. Ini pernyataan. Jadi begitu seterusnya ya, sampai case X ya tak terhingga, maka akan menjalankan pernyataan ya di bawahnya. Itu ya. Itu fungsi select case. Nah, ini kita manfaatkan untuk mencari ya apa namanya sewa perharinya berapa yang di sini select case-nya adalah akan menguji properti .text-nya untuk txt jenis yang sekali lagi apabila kita menguji ya properti .text-nya ini maka sifatnya case sensitif ya dengan kata lain isian pada combo box tulisannya itu besar kecilnya huruf akan berpengaruh ya terhadap case-case-nya ini. Contoh misalkan di atas ya di dalam VB-nya ini contoh ya list. Nah, base-nya ini sama ya, base cuman B-nya besar, U-nya dan S-nya kecil. Contoh ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi bus ya BUS U dan S-nya kecil ya dengan kalau di sini kita case BUS-nya kapital semua itu ya nggak akan ketemu ya karena apa sekali lagi untuk pengujian .text ya stringnya dia sifatnya case sensitif itu ya. Baik setelah memilih jenis jika dipilih jenis bis maka akan langsung muncul sewanya berapa 800.000 ya dengan format pemisah ratusan ribuannya akan ya disesuaikan. Ya, jadi di sini ada fungsi ya format untuk mengatur tampilan. Ya, tampilan angka ini 800.000 ini akan saya format dalam bentuk ratusan ribuan. Jadi pemisah ya. Jadi jelas ya tidak terus kita harus menghitung nolnya berapa oh ini ribuan, oh ini ratusan tidak ya. Tapi nanti akan langsung ada digit grouping simbolnya muncul. Nah, setelah case yang pertama kalau kondisinya benar, maka case-case yang lain ya itu akan dilompati. Ya, case-case yang lain akan dilompati. Nah, berikutnya langsung dihitung txt bayar.text-nya berapa, perhitungan dari sewa dikali nama. Ya, jadi walaupun
apa namanya, lamanya belum terisi ya, atau belum ditentukan, ya di sini langsung apa namanya ada rumusnya. Ya, jadi outputnya langsung diformat ya dalam bentuk ada pemisah ratusan ribuannya, perhitungan antara sewa per harinya berapa dikalikan lama sewa. Lanjut. Terus txt pinjam set fokus ya, kursor akan langsung mengarah ke txt pinjam. Txt pinjam loss focus. Ya, ketika mengisikan txt pinjam, ya akan saya scroll ke atas dulu di formnya ya. Nah, di sini txt pinjam, ketika mengisikan txt pinjam atau txt kembali, ya ketika Anda berpindah atau ada lompatan kursor dari pinjam atau dari kembali, maka akan langsung terbaca pada event prosedur ini. Ya, jadi txt pinjam loss focus akan bereaksi dari variabel x pinjam dan x kembali. Nilainya didapatkan dari txt pinjam.text ya dan txt kembali.text. Kenapa harus diberikan ke variabel x pinjam? Ya, karena nanti ada perhitungan ya. Perhitungan ya tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, yaitu nanti muncul apa namanya selisihnya berapa. Karena tidak bisa kita mengurangi txt pinjam dikurangi txt kembali ya, itu ya, karena apa yang ada di dalam .text itu kan tipe datanya string ya, datanya string, sehingga string kok dikurangi dengan string kan nggak bisa. Jadi harus diberikan ke variabel x pinjam dan x kembali, yang mana variabel x pinjam atau x kembali itu apa tadi date. Sehingga langsung otomatis pengurangannya muncul dan akan muncul di apa namanya txt lama. Ya, bersama dengan itu ya akan muncul bayarnya berapa didapatkan dari lama sewa dikalikan dengan sewa per hari. Ya, sekaligus ada format pemisah ratusan ribuan. Begitu ya. Nah, di sini kenapa kok ada rumus yang sama di apa namanya jenis klik ya, kemudian pinjam loss focus dan kembali loss focus. Nah, ini juga kita memikirkan sifat dasar manusia ya, yang seringkali lupa. Ya. Jadi contohnya ketika mengisikan jenis mobil ya, terus kemudian tanggal pinjamnya berapa, tanggal kembalinya berapa, sebelum di-save misalkan, kok jenis mobilnya keliru. Nah, ini contoh ya. Maka ya jumlah bayarnya pun juga akan terus terupdate otomatis. Ya, begitu juga dengan tanggal pinjam. Kalau tanggal kembalinya keliru, kembali lagi misalkan ya, maka jumlah bayarnya juga akan terupdate otomatis. Jadi seperti itu ya. Ini tidak saya praktikkan ke VB ya, karena waktunya juga kurang ya, nggak cukup. Nanti bisa Anda praktekkan lagi di rumah. Ya, Anda coba. Jadi untuk ujian akhirnya ya, 2 minggu ke depan nanti untuk prosesnya ya seperti ini. Gitu ya. Halo semua, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, ini saya kira saya cukupkan sekian ya. Jadi nanti silakan sekali lagi untuk bahannya ini Anda bisa dapatkan di Siakap ya. Jadi sebentar lagi akan saya siapkan linknya, disiapkan ya di Siakap ya, dan Anda bisa login. Kemudian jangan lupa untuk komentar hadir, spasi nama Anda siapa, spasi kelas ya, selesai, terus bahan bisa Anda ambil ya, nanti linknya akan saya siapkan di sana dan bisa Anda praktekkan. Begitu ya. Ya. Baik, saya kira cukup ya kalau tidak ada pertanyaan, dan nanti pun kalau misalkan Anda setelahnya Anda mencoba ada yang mau ditanyakan ya melalui jalur WA ya, Japri, silakan Anda Japri, dan insya Allah akan saya balas secepat mungkin. Oke, saya kira seperti itu. Saya ucapkan selamat
mengerjakan nantinya ya, dan minggu depan jangan lupa sudah minggu tenang dan tetap jaga kondisikan ya di masa wabah. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu di UAS besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.